panjang. Baik, saya jelaskan ya. Pertama, problem Lilo ini kalau kita lihat dari wajahnya itu memang kucing tipe exotic short hair itu mereka punya saluran antara mata dan hidung sangat dekat sekali, sehingga memungkinkan produksi kelenjar air mata itu sangat tinggi sekali. Nah, tugas kita adalah, tugas Zaki di rumah memastikan bahwa di sekitar matanya ini selalu kering, jadi mesti dilap setiap hari. Nanti itu akan jadi infeksi akhirnya bau, jadi kita nggak mau deketin lagi kan, kalau itunya kita biarkan. Terus yang kedua, kuping bermasalah bisa karena tadi kan Ibu bilang jarang ya dirawat, jarang dimandikan. Salah satu efeknya membuat kupingnya jadi kotor. Dan pastinya kucing jadi tidak nyaman, dia akan sering garuk-garuk, dia nggak nyaman. Dan itu juga pasti juga bisa pengaruh buat kita juga sebagai pemiliknya. Betul, gitu kita ya. nggak nyaman, akhirnya kucingnya jadi tidak terawat. Terus akhirnya kita juga jadi malas, kan kasihan ya kucingnya kalau sudah kondisi begitu. Kalau untuk anak-anak atau juga mungkin untuk Mama Mira ini yang sangat sibuk gitu ya, paling tidak perawatan seperti apa sih yang simple yang bisa kita lakukan di rumah untuk binatang-binatang liar? Pertama, karena ini bulunya bukan bulu yang panjang, jadi medium kategorinya atau short hair. Ya kalau yang pendek itu bisa katakan untuk kucing-kucing kampung itu pendek. Tapi kalau ini bulu sedang, itu kebetulan tidak serumit yang punya bulu panjang seperti Persia. Kalau Persia itu mereka mesti rajin disisir. Kalau ini nggak disisir pun juga nggak apa-apa, nggak mesti tiap hari, bisa seminggu sekali, bisa 3 hari sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, rajin dimandikan tapi rajinnya itu tidak setiap hari ya seperti kita, bisa 10 hari sekali minimum. Dengan sampo khusus. Betul, sampo khusus buat kucing, jangan gunakan sampo kita. Terus kalau misalnya kucingnya, kalau tadi kan saya lihat sempat kayaknya pipis di mana-mana, itu sebenarnya bisa dilatih ya? Ya, memang kita perlu dilatih atau dengan membiasakan dia menggunakan litter atau cat litter atau bak pasir. Karena alaminya kucing kan pipisnya di pasir. Kalau kita lihat kucing-kucing di luar, mereka cari pasir, mereka akan pipis, terus bahkan sampai ke pup, mereka akan tutup kembali. Nah, itu perilaku alaminya. Kita kondisikan itu di rumah. Nah, ajarin ya? Bisa. Yang penting memang harus telaten kalau kita mau melihara binatang. Kalau gitu nggak pernah dimandikan, wajar bulunya mudah rontok. Terus tadi jamuran nggak, Dok? Saya lihat sih tidak, cuma memang itu. Nah, faktor bulu rontok tadi itu juga berkaitan dengan nutrisi. Kalau saya lihat sih kulitnya tidak ada masalah. Nah, masalah dalam arti tidak ada infeksi, tidak ada alergi, tidak ada kutu, semua oke. Cuma kenapa bulunya rontok? Biasanya nutrisi yang kita berikan. Tapi suka nyakar-nyakar kayak sofa, apa gitu ya tadi kalau aku lihat bantal-bantal gitu. Kucing itu secara alami mereka punya sifat alami untuk mencakar, menggaruk di area itu. Nah, sehingga ketika mereka muncul keinginan mencakar, nah itu mereka akan merusak memang furniture yang ada. Oleh karena itu biasanya itu si pemilik ataupun biasanya itu ada tempat lain proses pengalihan di mana dia bisa merusak. Apakah itu kadang disediakan kayu di rumah ataupun yang dijual di pet shop seperti bentuknya jerami sehingga dia bisa dialihkan ke sana. Itu beberapa solusi. Sama juga halnya dengan Dogi. Dogi kalau dia masih umur 6 bulan, di bawah 6 bulan itu masih memiliki gigi susu. Keinginannya mereka untuk menggigit sendal, menggigit apapun itu yang kentambang itu mereka sangat tinggi sekali. Oleh karena itu biasanya kita bisa alihkan dengan memberikan seperti treat atau snack yang berbentuk tulang padat atau yang bisa dikunyah untuk melampiaskan kebutuhan alami mereka dengan cara kebutuhan mereka yang menggigit-gigit tadi. Itu beberapa solusi ketika ditemukan perilaku kucing ataupun perilaku anjing yang tidak dapat di rumah, kita bisa mengalihkan dengan solusi yang tadi. Oke, kalau misalnya itu boleh nggak dokter praktekin sedikit gitu untuk bagaimana cara, paling tidak bagaimana menjaga kebersihan kuping, matanya, biar Zaki juga bisa lakukan di rumah ya. Kamu kan diam aja nih. Lagi menyimak kata-kata dokter ya? Dia bayangin nanti dia sibuk. Oke. Baik, saya akan tunjukkan bagaimana cara membersihkan kuping dan itu dilakukan oleh ibu dan Zaki juga di rumah ya. Oke.
Ya, tadi kita udah bersihin kuping sama sudah bersihin matanya. Bisa kan Zaki di rumah ya? Nanti jangan lupa dipraktekin. Sekarang mungkin kalau kucing gini nggak terlalu harus sering disisir. Tapi kalau misalnya paling nggak kalau anak-anak kan suka tuh nyisir-nyisirin bulunya kan. Cara menyisir yang benarnya seperti apa tuh dok? Oke, baik. Dengan sisir kusur ya? Iya. Kusur, khusus. Betul. Nah, bisa digunakan ini sisir khusus buat kucing. Jadi ada yang syarat yang bentuknya yang lebar, ada Ya. yang tipis. Ya. Ini punya kegunaan. Nah, untuk menyisir, kalau dia seperti ini, kita bisa lakukan bolak-balik. Jadi dari depan ke belakang, pertama. Yang kedua, bisa Belakang. berlawanan arah. Oh, Jadi oke. berlawanan arah itu Tapi nggak jadi kembang. Justru akan membuat kita menginginkan dia biar kembang agar udara mudah masuk. Karena tujuannya Oke. kalau kita tidak disisir itu kan bulu akan gimbal. Gimbal akan membuat udara atau oksigen ke kulitnya jadi terhalang. dan itu yang bisa ya jadi jamur atau Jadi jadi jamur, jadi bakteri karena tidak kering. Ya. Nah, karena itu dengan rajin mensisir setiap hari itu kita Oh. memastikan bahwa kulitnya itu kena udara lebih sering sehingga jadi kering terus-menerus sehingga nggak gampang kena sakit. Oke. Oke. Sudah mengerti Zaki gimana cara merawat Lilo? Tadi kalau bersihin kupingnya sama matanya berapa lama sekali? Seminggu sekali. Seminggu atau 10 hari sekali. Tapi kalau nyisirin? Setiap hari. Nah, setiap hari. Oke, jadi yang pasti harus dihimbau juga buat para orang tua yang memberikan anaknya binatang peliharaan harus juga berusaha membuat mereka juga belajar untuk bisa merawat gitu ya dok ya. Itu penting ya dok ya. Baik, terima kasih dokter. Kita pamit dulu ya. Kita mau ke pet shop untuk beli peralatan buat Willow dan kawan-kawan. Thank you ya dok. Sama-sama, Bu. Ya, kucingnya di bawah tuh Lilonya tidur dulu. Ayo, Ya, dok, sehat pulang lagi juga, sudah Ibu. bersih kamu. Sampai ketemu. Oke, makasih dok. Terima kasih ya Mas ya. Yuk, sini sayang. Ya. Udah, jadi dong. Nah, setelah tadi konsultasi dengan dokter, saya banyak sekali mendapatkan informasi bahwa kalau pelihara binatang itu sebenarnya nggak terlalu susah sih, cuma butuh ketelatenan aja. Nah, nanti saya akan terapkan nih, saya dengan Zaki, mulai hari ini untuk menjalankan apa yang sudah dibilang dokter tadi. Tuh Miksa. Tadi di klinik gimana? Tadi seru, kamu belajar apa aja? Coba kaki ya, siap. kamu apa? Mau tidur kali di kaki. Berarti apa tadi? Kuping. Nah, terus? Nyisir. Lilo udah disisirin tadi ya. Benar. Nah, kalau sekarang kita udah di pet shop, jadi sekarang mau belanja biar kamu lebih teratur tuh ngatur binatang peliharaannya ya, Mbak Mira ya. Iya. Ini paling penting, yang paling pertama kamu harus punya adalah cat litter. Jadi ini buat kucing, buat kucingnya kalau misalnya suka ini pupuk sembarangan. Jadi harus pakai ini. Iya. Terus ada pasirnya juga, jangan bawa begini. Kalau begini doang ada pasirnya, punya dibuang gitu bau. Ya kan? Pasirnya yang paling wangi. Oke? Oke. Iya. Kita pegang dulu. Terus boleh ini, oh sisirin ini. tuh. Ini tempat makan. Nih. Sini kamu lihat sini. Tuh, nih tempat makannya. Jadi kalau misalnya ntar, dia kasih mamanya yang bawa, Berat nanti. Itu kalau misalnya nanti kucingnya mau makan, kamu kasih makan dari situ. Jadi jangan makan di sembarangan. Ingat itu buat kucingnya, bukan buat kamu ya. Kamu nggak boleh makan di situ. Bisa kucing, buat kelinci juga bisa ya? Iya, jadi buat semua binatang yang kamu punya bisa. Oke, Ya, apalagi ya. kayaknya Misa udah belajar banget hari ini di pet shop apa aja yang cocok buat Iya, benar. peliharaannya. Karena aku suka memelihara Pelihara apa? tanaman, binatang, kucing, gitu lah. Aku Oke, suka. baik. Jadi aku lumayan tahu. Dan ini paling penting. Sering. Tahu nggak ini apa? Nggak tahu ya? Jadi kalau misalnya kucing atau kelincinya nggak pupuk di sini, masih pupuk sembarangan, kamu butuh ini. Ingat ya Mama Mira, ini bukan sodet buat masak, oke? Ini bukan sepatu ya, ini buat ngangkat. Tapi dalam pas. Nah, Pintar. ya. Oke, kita ambil. Kamu